Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita awali dulu dengan doa ya. Silakan Pak untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana suaranya Bunda Vita? Terdengar jelas ya? Jelas. Bu. Oke, kameranya juga ya, terlihat ya. Mas Cahya Putra, Hadir. Mbak Danisa, hadir ya. Mbak Desiana, Hadir, Bu. kemarin kita sudah belajar ya tentang suhu, ya, kemudian jenis-jenis termometer, kemudian skala termometer. Nah, masih ada yang ingat? Skala termometer berdasarkan skala dibagi jadi berapa? 4. 4, betul. Apa saja? 4 itu? Ada skala? Iya. Celcius. Betul, 4. Ada skala apa saja? Celcius. Betul. Oke, dah. Bagus ya. Masih ingat materi yang kemarin. Kemudian kalau pengertian dari suhu, masih ingat? Derajat Suhu panas itu suatu benda. apa pengertiannya kemarin? Derajat panas. Iya, bagus. Ya. Apa yang terjadi pada benda jika suhu berubah? Misalnya, benda itu dipanaskan. Kemudian air itu dipanaskan lagi. Lama-lama airnya akan gimana? Mendidih. Betul, pintar. Akan mendidih ya. Kalau pada saat mendidih nih, kalian mengamati nggak? Airnya gimana tuh? Ada gelembungnya ya. Nah, pada saat air itu timbul gelembungnya, berarti di situ volumenya tambah tinggi atau enggak? Tambah, betul. Jadi kalau iya betul, jadi tambah tinggi ya, ya kan? Jadi tambah tinggi kan volumenya. Nah, jadi benda yang mengalami perubahan suhu, misalnya dipanaskan, maka akan terjadi perubahan apa? Ukuran, betul ya. Yang volumenya tadi tidak terlalu tinggi, jadi tambah tinggi gitu ya volumenya. Nah, terjadi perubahan ukuran itu yang namanya kita sebut dengan pemuaian. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang pengertian pemuaian, ya, jenis pemuaian. Nanti ada pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Kemudian yang akan kita pelajari adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian, penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Bu Nevita akan melakukan penilaian sikap ya terkait percaya diri pada saat kalian presentasi atau diskusi. Selain penilaian sikap, juga ada penilaian pengetahuan yang akan nanti Bu Nevita ukur lewat soal ya, yang akan kalian kerjakan lewat Google Formulir. Kemudian penilaian keterampilan ya, yang akan Bu Nevita ambil dari diskusi kalian dan presentasi kalian. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Kereta api. Betul, rel kereta api dan kereta api pastinya ya di sini. Nah, rel kereta apinya gimana ini? Lurus atau bengkok? Melengkung ya. Nah, dari gambar ini silahkan kalian buat satu pertanyaan. Mengapa rel kereta api bisa melengkung? Mengapa rel kereta api bisa melengkung? Betul. Pintar, bagus ya. Ini gambar apa, anak-anak? Ban yang meletus di siang hari. Siapa yang mau buat pertanyaan nih? Mengapa Ban tersebut meletus di siang hari. Di siang hari. Oke, bagus ya, bagus. Gambar apa, ayo? Gambar apa? Air mendidih yang tumpah. Coba nih, kalian buat satu pertanyaan nih. Yuk, siapa lagi? Yuk, gantian yuk. Yuk. Mengapa air bisa mendidih? Oh ya, mengapa air bisa mendidih? Oke.
kan timbul banyak gelembung, begitu ya? Tambah ya? Oke, ya. Bagus, Mbak Destiana. Oke. Jadi, 3 pertanyaan ini ya, yang nantinya akan kalian jawab juga. Kalian nanti menjawab pertanyaan ini dengan panduan LKPD ya, yang sudah saya bagikan juga di grup WA. Silakan kalian tulis pertanyaan yang sudah kalian buat tadi itu ya, disesuaikan dengan gambarnya. Kemudian di sini juga ada teori yang bisa kalian baca juga. Nah, untuk menjawab diskusi 1, ya, di sini kan ada tabel 1 dan tabel 2 hasil pengamatan. Nah, ini saya pandu dengan kalian melihat video. Di sini ada alat yang namanya Munstenberg, ya. Di sini itu untuk mengukur kemuaian suatu benda. Jadi di sini ada pembakar spiritus, kemudian di sini ada batang logam yang akan dipanaskan. Ya, jika dipanaskan maka dia akan mengalami penambahan panjang yang dibuktikan dengan gerakan jarum yang warna hitam ini nanti. Kalau dia tambah panjang berarti dia akan bergerak ke atas. Begitu ya. Logam pertama kuningan, logam yang kedua aluminium, logam yang ketiga besi, ya. Lihat pergerakan jarumnya. Iya. Kira-kira pergerakannya tambah jauh atau tidak? Pergerakan jarumnya tambah jauh. Oke. Tadi suhunya berapa yang ini? Oke. Suhunya berapa yang ini tadi? 200 derajat Celcius. Iya, ya. Tadi yang 100 derajat Celcius tidak terlalu jauh, yang 200 derajat Celcius semakin jauh. Oke? Kita lihat. Nah, ini perubahan panjang logamnya. Silakan dicatat ya. Silakan berdiskusi di grup WA yang saya sediakan. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Saya kasih waktu 15 menit ya. Cukup ya? Ya, nanti silakan semua kelompok presentasi ya. Tapi kita bagi aja ya. Untuk diskusi 1, silahkan kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ini panjangnya berapa penambahannya? 0, yang kuningan? 19. 0,19. Yang aluminium 0,25. 25. Besi 0, 12. berapa, Mbak? 12. 12. Oh, ya. Dari kelompok lain gimana? Sama? Atau beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Nomor 3, bilangan yang menunjukkan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Oke, betul. Bagus untuk kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Mana aplausnya untuk kelompok 1? Nomor 1. Karena semua benda pasti akan memuai saat berubah suhu sehingga kita harus dapat menyesuaikan waktu dan harus memiliki solusi agar bisa mengatasinya. Benda-benda yang memuai pasti ada penyebabnya dan ada hal yang bisa membuat sesuatu tidak memuai. Sebaiknya ban sepeda tidak diisi terlalu penuh untuk memberikan ruang bagi gas untuk memuai di siang hari saat panas. Oke, betul. Bagus. Gambar 3.3.
Yang gambar Tidak air menggunakan mendidih. suhu tinggi. Mengaduk-aduknya. Jangan menutup panci. Satu lagi, apakah diisi penuh atau tidak pancinya? Biar air tidak Tidak. tumpah? Tidak Tidak. penuh. Oke, iya, bagus ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Pemuaian adalah peristiwa perubahan dimensi atau ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Nomor 5, 1. Pemasangan kaca jendela biasanya diberi tempat celah pada bingkainya. Hal ini bermanfaat jika kaca memuai pada waktu siang hari. Jika tidak menggunakan celah pada saat memuai kaca dapat pecah. Oke, ya lanjut. Ada lagi? 2. Pemasangan rel kereta api. Sambungan antar rel kereta api diberi jarak. Hal itu bertujuan agar pada saat memuai rel tidak bengkok. Pemasangan kabel listrik. Kabel listrik dari tiang satu ke tiang lain dibuat kendur. Hal ini bertujuan agar pada saat malam hari atau suhu turun kabel tidak putus. Oke, bagus ya. Untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, ini kita akan menjelaskan sedikit di sini. Jadi pengertian pemuaian tadi, bertambahnya suatu ukuran benda yang diakibatkan karena adanya kenaikan suhu. Begitu ya. Pemuaian terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Oke, yang kalian jawab tadi udah benar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Itu yang ada suhu ya. Suhu, kemudian jenis zat, kemudian koefisien muai panjang suatu zat. Ada beberapa koefisien muai panjang, seperti yang sudah disebutkan dari kelompok 1 tadi ya. Misalnya aluminium, koefisien muainya di sini 0,00026. Ini lebih besar daripada yang logam yang lainnya yang di bawahnya ini. Jadi aluminium ini akan lebih cepat memuai. Nah, ini rumusnya yang disebutkan kelompok 1 juga tadi itu. L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Tadi contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari seperti rel kereta api perlu diberi celah biar pada siang hari, pada saat dia kena panas relnya, dia akan memuai dan kalau diberi cerah berarti ada ruang dia untuk memuai. Jadi nggak akan bengkok, begitu ya. Seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi. Kemudian ban ini juga tidak terlalu diisi penuh ya untuk udaranya biar kalau memuai ada ruangnya gitu ya, seperti yang disampaikan kelompok 2. Untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Kelompoknya Mbak 1. Lutfia. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pemuaian panjang pada zat padat dipengaruhi oleh panjang mula-mula, koefisien muai panjang, dan kenaikan suhu. Pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari antara lain pemasangan kaca jendela, pemasangan bingkai besi pada roda pedati, pemasangan jaringan listrik dan telepon, pemanfaatan bimetal, pengisian udara pada ban sepeda motor atau mobil, dan penuangan air panas dalam gelas kaca. Oke, iya. Bagus ya. Bagus untuk Mbak Novita sama Mbak Lutfia sudah membuat kesimpulan ya hari ini. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Novita sama Mbak Lutfia. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang Bu Novita pengen tahu nih kesan pembelajaran hari ini. Kalian sudah paham pembelajaran hari ini tentang materi pemuaian? Sudah, Bu. Mana? Rasanya belajar hari ini senang atau tidak? Senang, Bu. Kemudian pembelajaran untuk minggu depan itu adalah terkait materi kalor ya. Nah, sebelum penutupan, Bu Nevita sudah mengirim link untuk soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan 5 soal itu. Waktunya 5 menit. Cukup ya? Kalau sudah semua?
kita tutup ya pembelajaran hari ini. Mbak Danisa, silahkan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.